Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan perawat Pejuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di video kali ini aku bakal ngebahas lagi soal kompetensi teknis perawat 2023 ya. Nah, di mana soalnya ini sesuai dengan FR tahun lalu dan kisi-kisi dari Permenpan. Nah, di sini aku bakal ngebahas soal mengenai keperawatan keluarga ya. Di sini aku udah nyiapin ada 6 contoh soal yang akan kita bahas sama-sama. Namun teman-teman bisa jawab dulu ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini untuk soal yang pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Silahkan dijawab dulu ya di kolom komentar. Soal yang pertama, perawat melakukan home visit pada keluarga yang memiliki 3 orang anak. Anak pertama berusia 10 tahun, anak kedua berusia 6 tahun, anak terakhir berusia 3 tahun. Sama ini, ketiga anaknya tidak pernah diimunisasi karena keluarga memiliki kepercayaan imunisasi haram. Masalah keperawatan pada keluarga tersebut adalah A. Risiko terjadinya penurunan kesehatan, B. Risiko meningkatnya kematian pada anak, C. Risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, D. Risiko meningkatnya kejadian penyakit menular, dan E. Risiko terjadinya penyakit yang dicegah dari imunisasi. Nah, kita lihat di sini keluarga ini nggak pernah melakukan imunisasi pada anaknya ya, mulai dari anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga sama sekali nggak pernah diimunisasi ya, karena mereka mempunyai kepercayaan kalau nggak boleh diimunisasi gitu ya, imunisasi haram gitu. Nah, jadi masalah keperawatan pada keluarga ini adalah jawaban yang tepat adalah opsi E ya, risiko terjadinya penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi gitu, kayak hepatitis gitu, TB ya, yang seharusnya itu bisa dicegah dengan pemberian imunisasi gitu. Cuman karena ketiga anak ini tidak diberikan imunisasi, maka ketiga anak ini akan berisiko terjadi penyakit itu ya, yang seharusnya bisa dicegah gitu dengan pemberian imunisasi. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi E. Lanjut soal nomor 2, perawat melakukan home visit ke rumah keluarga dengan salah satu anggota keluarga menderita ulkus diabetikum. Klien baru saja pulang dari rumah sakit 1 hari yang lalu. Keluarga mengatakan khawatir agar lukanya tidak semakin parah. Implementasi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Melakukan perawatan luka, B. Memberikan pendidikan kesehatan tentang DDM dan perawatan luka, C. Memberikan insulin, D. Menganjurkan pemeriksaan kadar gula darah rutin, dan E. Menyediakan serbuk kopi agar tidak bau. Nah, jadi di soal yang nomor 2 ini yang ditanyakan adalah implementasi keperawatan ya, dimana kita lihat di sini perawat melakukan home visit ya ke salah satu anggota keluarga yang mengalami ulkus diabetikum. Dia baru aja pulang dari rumah sakit 1 hari yang lalu ya. Cuman keluarganya ini mengatakan dia khawatir agar lukanya itu nggak semakin parah gitu ya. Nah, jadi kalau kira-kira yang mana nih opsi jawaban yang tepat? Kalau opsi A itu melakukan perawatan luka. Nah, ini tidak tepat ya, karena di sini tidak ada data-data yang menunjukkan kalau si pasiennya ini kayak lukanya itu bau kayak gitu, ataupun adanya terdapat nanah gitu ya yang mengharuskan untuk segera dilakukan perawatan luka gitu ya. Dan juga di kasus ini jelas ya, dia baru aja pulang dari rumah sakit 1 hari yang lalu ya. Nah, kemudian untuk opsi B, memberikan pendidikan kesehatan tentang DDM dan perawatan luka. Nah, ini adalah jawaban yang tepat ya. Nah, kenapa? Karena pada keluarga ini dia tuh mengalami masalah kurangnya pengetahuan terhadap penyakit ya. Nah, di mana di sini ada data dia khawatir gitu. Nah, di sini ada data dia khawatir kalau lukanya itu dia takut lukanya semakin parah gitu. Nah, ini kan menunjukkan kalau dia itu tidak memahami ya tentang tidak memahami dengan baik gitu penyakit yang dia derita serta pengobatannya, pencegahannya gitu ya. Nah, kemudian kalau opsi C itu memberikan insulin ini tidak tepat ya, karena tidak ada data kalau si pasien ini kayak hiperglikemi gitu ya, gula darahnya itu tinggi, nggak ada data di situ ya. Kemudian yang D, menganjurkan pemeriksaan kadar gula darah rutin, ini juga tidak ada data yang menunjukkan dia harus kayak ngecek gitu gula darahnya gitu, karena nggak ada data ya tentang gula darah, jadi bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang E, menyediakan serbuk kopi agar
tidak bau. Ini juga nggak ada data kalau si lukanya itu bau gitu ya. Nah, jadi data yang ada di kasus ini adalah ini. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, buat teman-teman perawat nih yang mau ikut bimbel ya, untuk persiapan mengikuti P3K-nya agar lebih maksimal gitu ya. Nah, ini kalian bisa klik ya di deskripsi YouTube-nya aku. Di situ udah aku cantumin ya linknya, baik itu untuk perawat ahli pertama ataupun nurse, dan juga untuk perawat terampil. Jadi di situ udah ada linknya, nanti kalian bisa klik aja ya. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini nih. Ini misalnya aku klik yang perawat ahli pertama, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Ini merupakan informasi apa aja yang kalian dapatkan dari bimbel ini ya. Nah, dimana kalian bisa akses, ada Zoom ya, ada Zoom bahas soal bersama mentor. Kemudian ada 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Terus itu ada 3 paket tryout kemampuan teknis perawat ahli pertama. Kemudian ada 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Terus ada juga PDF materi formasi perawat ahli pertama. Terus dapat ringkasan materi kesehatan umum juga. Terus ada grup WhatsApp juga, dimana nanti bisa saling diskusi ya, bisa konsultasi kayak gitu. Di sini juga free konsultasi ya dengan tim NIP Warrior. Kemudian bimbel ini bisa diakses selama 2 bulan ya teman-teman, dengan harga yang sangat affordable menurut aku ya. Harganya itu cuma 150.000 tuh kalian udah dapat manfaat sebanyak ini. Jadi sangat worth it banget nih menurut aku ya. Aku rekom banget untuk teman-teman yang lagi persiapan maksimal ya, biar insyaallah kali ini tembus gitu ya. Insyaallah kali ini lulus gitu P3K-nya. Oke, lanjut ke nomor 3 dengan kasusnya itu. Berikut ini merupakan data 220 balita yang didapatkan oleh perawat pada sebuah desa, di mana 70% balita berada di garis hijau, 30% balita berada di garis kuning, dan tidak ada satupun balita yang berada di garis merah. Perawat menjelaskan tentang makanan tambahan yang bergizi untuk balita pada saat kegiatan FGD pada ibu yang memiliki balita. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan perawat tersebut? A. Kognitif, B. Preventif, C. Promotif, D. Kuratif, dan E. Rehabilitatif. Oke, dari kasus ini dapat kita lihat yang ditanyakan di sini adalah upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat ya. Nah, di mana di sini perawatnya itu menjelaskan tentang makanan tambahan yang bergizi ya pada ibu yang mempunyai balita. Nah, jadi apa nih upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat? Dimana kita tahu upaya kesehatan itu ada 3 ya. Yang pertama ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang ini kita eliminasi ya, yang opsi A. Nah, kita bahas dulu. Upaya preventif itu adalah upaya kesehatan ya yang dilakukan dengan pendekatan untuk pencegahan penyakit ya. Sedangkan upaya promotif itu upaya kesehatan yang dilakukan dengan pendekatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Sedangkan upaya kesehatan kuratif itu upaya kesehatan yang dilakukan dengan pendekatan untuk penyembuhan penyakit. Dan yang rehabilitatif itu upaya kesehatan yang dilakukan dengan pendekatan untuk perbaikan kesehatan ya. Nah, jadi kalau dari kasus ini kira-kira yang mana nih jawabannya? Kita lihat di sini tuh nggak ada ya balita yang bermasalah gitu ya. Balitanya sehat-sehat semua, ini 70% itu garis hijau, 30% itu di garis kuning, nggak ada satupun di garis merah yang kayak mengalami gizi buruk ataupun stunting ya. Pada kegiatan FGD si perawatnya ini kasih memberikan pendidikan kesehatan gitu ya pada ibu-ibu yang punya balita gitu, tentang makanan tambahan gitu yang bergizi untuk si balita. Nah, jadi ini masuk ke upaya kesehatan promotif ya. Nah,
karena tidak ditemukan adanya masalah gitu pada balita di desa itu gitu. Jadi upaya kesehatan yang dilakukan adalah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ya, dengan diberikan pengetahuan tentang makanan tambahan yang bergizi itu untuk si konsumsi oleh balita-balita di desa tersebut gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah upaya promotif. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Perawat mendapatkan data di sebuah desa terjadi wabah diare karena masyarakat mempunyai kebiasaan menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan mandi, air minum, dan lain-lain gitu ya. Kemudian sedangkan 45% warganya masih membuang sampah di sungai. Oleh karena itu, perawat memberikan penyuluhan dan demonstrasi tentang pembuatan oralit yang benar. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Promotif, B. Preventif, C. Kognitif, D. Kuratif, dan E. Rehabilitatif. Nah, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan nomor 3, yaitu upaya kesehatan ya yang ditanyakan. Kita lihat lagi di kasus ini itu udah terjadinya suatu wabah ya, udah adanya masalah, dimana masalahnya itu diare ya, yang disebabkan karena kebiasaan dari si warga ini yang menggunakan air sungai itu untuk kebutuhan sehari-hari, dimana air sungai itu udah tercemar ya dengan sampah-sampah gitu ya. Nah, jadi perawatnya ini memberikan penyuluhan dan demonstrasi tentang pembuatan oralit yang benar. Tujuan dilakukan demonstrasi tersebut adalah dalam upaya tentunya untuk pengobatan atau penyembuhan ya penyakit gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, kuratif ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, soal yang nomor 5, perawat melakukan home visit pada sebuah keluarga inti yang terdiri dari 3 orang anggota keluarga, di mana seorang ibu yang telah melahirkan bayinya. Aku ada yang lupa ini 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan yang lalu. Kondisi ibu kelelahan dan kurang istirahat karena mengurus bayi sendirian, sedangkan suaminya sibuk bekerja. Apakah intervensi utama pada keluarga tersebut? A. Memberikan pendidikan kesehatan tentang cara perawatan bayi yang benar. B. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif. C. Menganjurkan ibu untuk memeriksa kesehatannya. D. Melibatkan keluarga besar untuk merawat bayi. Dan E. Diskusikan kepada keluarga untuk berbagi tugas. Nah, di kasus ini kita lihat ada 3 anggota keluarga ya. Ada ibu, ada anaknya ya, dia baru saja lahiran, anaknya 1 bulan yang lalu. Kemudian ada suaminya. Nah, si ibu ini dia kelelahan ya, karena dia yang mengurus rumah tangga sendiri gitu ya, dia ngurus sendiri anaknya gitu, ngurus rumah juga kayak gitu, semua dia urus sendiri. Sedangkan suaminya ini sibuk bekerja gitu ya, jadi si ibu ini merasa kelelahan banget gitu ya, dan kurang istirahat gitu. Nah, jadi intervensi utama pada keluarga tersebut adalah, nah sebelumnya kita lihat bahwa dalam keluarga ini udah terjadi konflik peran ya. Nah, dimana tidak adanya peran gitu ya dalam keluarga kayak gitu, peran orang tua di dalam keluarga itu nggak ada gitu, sehingga terjadi konflik peran di mana semua peran orang tua itu dikerjakan oleh si ibu kayak gitu, mengurus rumah dan mengurus bayi kayak gitu. Bahkan mengurus bayi semua dilakukan oleh si ibu ya, karena alasan si ayahnya ini sibuk bekerja. Jadi untuk intervensi utama yang dilakukan pada keluarga tersebut adalah yang opsi E ya, mendiskusikan kepada keluarga untuk berbagi tugas ya, supaya dalam keluarga tersebut tidak terjadi ketegangan peran ya, ataupun konflik peran yang menyebabkan ada salah satu anggota keluarga yang merasa menanggung semua beban kayak gitu ya. Sedangkan dalam keluarga itu adanya pembagian tugas gitu ya, setiap masing-masing anggota keluarga. Nah, jadi jawaban yang tepat pada kasus ini adalah yang opsi E.
Oke, sekian dulu ya pembahasan soal di video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, aku doain teman-teman semua semoga lulus tahun ini, tetap semangat belajar, terus latihan ngejawab soal-soal juga gitu ya, biar sering terpapar dengan soal-soal, jadi nanti akan lebih mudah ya pada saat ujian. Pokoknya ikhtiar maksimal, doa maksimal, insya Allah hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha ya. Percayalah ya, tetap semangat ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Serta nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.